Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu nyanyi dangdut. Itu kiai itu fatwanya lucu. Kalau kamu datangi dia pas main dangdut, masih saya beri izin. Tapi kalau datangi dia pas pengajian itu tak larang. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji, kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok loh, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak. Ada seorang tokoh, Gus atau kiai, yang mengatakan ada seorang penyanyi dangdut laki-laki yang sering ceramah, maka potensinya sesat menyesatkan. Ini menyindir Rhoma Irama, karena penyanyi dangdut laki-laki yang sering ceramah adalah Rhoma Irama. Namun yang perlu difahami, Rhoma Irama ceramah itu yang disampaikannya itu rata-rata adalah pokok-pokok dari agama Islam, yaitu bisa dikategorikan makluman minaddin bid darurah, atau perkara-perkara agama yang secara umum orang ini tahu. Seperti halnya minuman keras haram, berbakti kepada ibu, judi haram, la ilaha illallah, dan lain sebagainya. Yang mana dakwahnya Rhoma Irama ini juga banyak orang-orang yang merasakan manfaatnya. Banyak orang yang merasa tercerahkan dari dakwahnya Rhoma Irama model seperti ini. Dan ini kita harus akui, tidak boleh kita ingkari. Mungkin ada satu atau beberapa ceramah Rhoma Irama yang kiranya itu tidak sesuai dengan hukum agama. Itu pun tidak sering, hanya beberapa waktu saja. Yang ketika itu Rhoma Irama menyampaikan suatu hal yang berhubungan dengan nasab yang dia nggak paham. Akhirnya yang disampaikannya ini keliru. Nah, sebenarnya ceramah-ceramah yang keliru itu tidak hanya hadir dari Rhoma Irama. Bahkan kalau kita mau jujur, penceramah-penceramah dari kelompok mereka yang menyalahkan Rhoma Irama ini itu banyak yang ceramahnya itu melenceng dari ilmu agama. Banyak dari penceramah-penceramah tokoh mereka yang tidak paham ilmu agama secara detail, tidak bisa baca kitab kuning. Kemarin ada penceramah yang pengikutnya sudah banyak, baca kitab kuning ternyata banyak salahnya. Tidak hanya satu itu aja. Kalau mau jujur, sangat banyak dari orang-orang penceramah yang sudah dianggap ahli dakwah, ahli ceramah, bahkan dianggap menjadi tokoh ulama, itu nggak paham agama secara detail, nggak bisa baca kitab kuning. Ceramahnya kadang melenceng dari ilmu, itu sering sekali. Tapi kenapa kok nggak dimasalahkan oleh mereka? Tapi kenapa yang dimasalahkan hanya Rhoma Irama? Padahal yang salah-salah dalam ceramah itu banyak juga dari kelompok mereka. Tapi kenapa yang dimasalahkan hanya Rhoma Irama? Rhoma Irama pernah mengatakan, orang itu mulia karena ketakwaannya, bukan karena dia keturunan siapa. Yang mengatakan seperti ini tidak hanya Rhoma Irama, ada juga penceramah dari golongan mereka mengatakan orang itu dimuliakan bukan karena keturunan siapa, tapi karena kualitas dirinya.
Orang itu dimuliakan bukan karena dia anaknya siapa, tapi karena prestasinya. Ini yang berkaitan dengan masalah polemik nasab. Sebenarnya konsep seperti ini itu adanya dalam pemahaman orang-orang Wahabi, yang mana orang Wahabi itu tidak ada ajaran untuk menghormati keturunan Nabi Muhammad. Mereka berkeyakinan bahwa keturunan Nabi Muhammad itu sudah terputus karena tidak ada anak laki-laki yang meneruskan jalur keturunan Nabi Muhammad. Pendapat ini adalah pendapat dari orang-orang Wahabi. Sementara kalau kita lihat dari konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama atau NU, memang ajaran menghormati keturunan Nabi Muhammad itu ada. Jadi dalam NU itu diajarkan kita wajib menghormati keturunan Nabi bukan karena diri seseorang itu, tapi karena dia itu keturunan Nabi. Baik keturunan Nabi itu kebetulan menjadi orang baik atau kebetulan menjadi orang yang enggak baik, tetap kita wajib menghormatinya, bukan karena diri orang itu secara individu, tapi karena dia keturunan Nabi. Ini yang perlu difahami. Nah, jangan salah paham. Kadang-kadang orang itu menghormati, iya anak keturunan Nabi kok kelakuannya kok seperti itu, ya enggak usah dihormati. Ini salah. Jadi menghormati keturunan Nabi ini kita tidak pandang perilakunya, tapi yang kita pandang adalah dia keturunan siapa. Di pesantren itu juga sering kita diajarkan ya, terutama di pesantren NU, ada anaknya seorang kiai atau gus, itu kok seumpama nakal, kita tetap harus menghormatinya. Itu kan ajaran-ajaran di pesantren NU. Nah, yang disalahpahami juga, kita menghormati seseorang yang memiliki keturunan baik, itu bukan terus kita mengikuti kalau mereka salah, itu bukan. Mendukung mereka ketika mereka salah, itu bukan. Tapi sebatas kita menghormati karena dia keturunannya orang-orang yang mulia. Adapun kalau mereka salah, mereka keliru, kita enggak boleh mengikutinya. Bahkan kalau bisa kita mengingatkannya, kita ingatkan. Kalau kita bisa meluruskan, kita luruskan. Itulah konsep menghormati yang harus difahami. Jadi jangan salah antara ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diikuti oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan ajaran-ajaran di luar Nahdlatul Ulama yang memang tidak ada ajaran menghormati keturunan Nabi.